Oke, baik, kali ini kita akan membahas soal UKK 3J paket 4. Nah, di sini kita membuat implementasi jaringan LAN. Nanti akan kita siapkan satu router mikrotik, kemudian ada dua switch, di mana switch A terhubung ke PC1, ke printer, kemudian ke server. Kemudian di switch B nanti kita akan hubungkan PC2 sampai PC8. Nah, di sini adalah soalnya sudah dijelas ya. Kita lihat gambar kerjanya. Di Ether 1 terhubung ke internet, kemudian Ether 2 terhubung ke switch A, di mana switch A ada PC, server, kemudian printer. Kemudian Ether 3 terhubung ke switch B, di mana ada PC2 sampai PC8. Oke, nah di sini saya sudah siapkan asumsi untuk IP setiap ethernya. Ether 1 ke internet, Ether 2 10.10.10.1/9, kemudian Ether 3 10.10.10.21/28 untuk PC2 sampai PC8. Jadi ada 7 PC nanti di Ether 3. Nah, sekarang kita akan kosongkan dulu IP di PC yang kita gunakan ini. Dari control panel, view network status test, change adapter setting, kemudian di bagian networknya kita klik kanan properties, kita pilih IP versi 4, kita optionnya kita kosongkan, kemudian oke. Nah, kita harus sambungkan semuanya seperti topologinya tadi. Kemudian kita matikan dulu bagian firewallnya, kemudian kita oke kan. Nah, kemudian di sini kita buka Winbox, kita masuk ke Winboxnya, kemudian di sini jika mikrotiknya sudah pernah disetting, kita reset dulu mikrotiknya agar semua settingan bisa terhapus. Jadi kita setting ulang kembali. Nah, kemudian kita login dan kita buat password untuk mikrotiknya. Nah, setelah masuk, kita masuk ke sistem lagi, ke identity, kita buat nama mikrotiknya. Ini bebas, tulis aja mikrotik, kemudian UKK, kemudian tuliskan di situ nama klien. Nah, kemudian kita masuk ke interface, pilih di Ether 1, nama setiap ethernya. Ether 1 adalah internet. Kemudian di Ether 2 kita buat dia namanya PC1, server, printer. Nah, begitu. Jadi setiap ethernya kita buat namanya. Nah, kenapa kita buat nama? Agar nanti ketika kita merakitnya, kita ingat yang ke ether mana kita hubungkan. Nah, kemudian kita buat juga di Ether 3 nya namanya PC2 sampai PC8. Nah, kemudian kita masuk ke IP DHCP client, kita klik tanda tambah, kita pilih dia Ether 1 ya, agar kita dapat IP dari sumber internetnya sesuai dari ISP nya. Nah, kemudian kita buat IP address, kita tambahkan setiap IP sesuai dengan asumsi IP yang sudah kita siapkan tadi, yaitu di Ether 2 IP-nya 10.10.10.1 prefix 29 ya. Itu tadi kita sudah buat asumsi untuk setiap ethernya. Kemudian oke. Nah, kita tambahkan kembali untuk Ether 3 yaitu 10.10.20.1 prefix 28. Jadi ini kita harus isi dengan benar. Nah, di sini saya salah ketik, jadi IP-nya terlalu banyak.
jika kalian nanti mendapatkan masalah seperti ini, coba diperhatikan IP-nya kembali, kemudian kita hapus dan kita ketik ulang. Ya 10.10.20.1 prefix 28 play. Oke. Nah, setelah IP-nya sudah kita isi, kemudian kita aktifkan firewall-nya, IP firewall, kemudian NAT kita tambah di bagian general, pilih dia chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1 ke internet, kemudian action-nya masquerade. Nah, play. Oke. Kemudian di sini kita aktifkan IP di HCP server, di HCP setup kita pilih untuk Ether 3, dimana nanti semua yang terhubung ke Ether 3 PC 2 sampai PC 8 semua terhubung ke internet secara otomatis dan mereka mendapatkan IP secara otomatis begitu. Nah, di address to give out kita buat dia IP sampai 8 ya. Kemudian DNS nya kita masukkan DNS Google, yaitu 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4 begitu. Kemudian last time nya kita buat dia 8 jam karena di soal diminta harus 8 jam. Nah, jadi nanti yang di Ether 3 PC yang terhubung akan mendapatkan IP secara otomatis. Tapi di Ether 3 ya, di Ether 2 dia harus memasukkan IP secara manual. Nah, sekarang PC ini kita jadikan server. Jadi ini menggunakan Windows masih, di dalamnya nanti ada virtual, jadi kita harus isi juga IP di Windows ini. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.5. Nah, jadi terhubung ke gateway Ether 2 10.10.10.1 agar PC kita mendapatkan koneksi internet sebelum kita jalankan nanti Debian-nya. Nah, di sini PC 1 dia full access, sementara PC 2 sampai PC 8 dia tidak bisa ping ke server, tapi dia bisa akses web dan bisa memprint. Tapi PC 1 dia bisa ping, bisa akses web, bisa juga print. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke Winbox. Kita tambah dulu filter rules-nya. Ya, kita filter rules, kemudian klik tanda plus. Kemudian di rule pertama untuk print client kita pilih dia generalnya, chainnya pilih forward, kemudian SRC address kita masukkan network dari Ether 3 10.10.20.0 prefix 28. Nah, yang kita masukkan adalah IP network ya. Kemudian di bagian DST address kita isi dia IP si printer 10.10.10.3. Itu adalah IP dari printernya. Jadi IP si printer juga kita isi nanti secara manual. Kita isi secara manual ya. Kemudian protokolnya kita pilih dia TCP. Jika muncul 6 TCP itu sama dengan TCP. Kemudian di bagian DST port kita masukkan port untuk printernya 91,631,80,443. Kemudian di action kita pilih accept. Kemudian di comment kita isi komennya print client. Nah, kenapa kita buat komen, diisi komennya agar nanti setiap rule-nya bisa kita ingat. Play, oke. Nah, di sini boleh kita besarkan sedikit
untuk tampilannya agar apa yang sudah kita kerjakan boleh kita lihat di sini. Oke, kemudian kita klik tambah, kita tambah rule kedua yaitu SNMP printer. Di bagian general pilih dia chainnya forward, kemudian SRC address, masukkan dia network dari si Ether 3 yaitu 10.10.20.0 prefix 28. Kemudian di bagian DST address masukkan IP si printernya nanti. Nah, ini dia Ether 3 dimasukkan yaitu IP networknya ya. Kemudian DST address masukkan IP si printer kita 10.10.10.3. Itu adalah IP dari si printer. Kemudian protokol kita pilih dia UDP, kemudian DST port, kita tambahkan DST portnya yaitu 161 5357, kemudian 5358. Kemudian di bagian action kita pilih accept, kemudian kita buat komennya SNMP printer. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih lagi filter rules, kita tambah lagi filter rulesnya untuk rule ketiga yaitu PC1 full access. Di bagian general kita pilih dia chainnya forward, kemudian SRC address, kita masukkan dia IP dari si PC1 10.10.10.4. Itu adalah IP dari si PC1 nya, jadi dia nanti bisa full access ke semuanya. Kemudian di bagian action kita pilih accept. Nah, kita buat nanti komennya juga PC1 full begitu ya. Play, oke. Nah, kemudian kita klik lagi tambah untuk role keempat yaitu web server. Di bagian general kita pilih dia chainnya forward, kemudian SRC address kita ketikkan dia 10.10.20.0 prefix 24. Jadi kita masukkan juga network dari si Ether 3 agar dia bisa mengakses web server. Oke ya, jadi si Ether 3 20.0 prefix 28 itu adalah IP networknya. 1 prefix 28 itu adalah IP Ethernya. Oke, di sini ada kemudian DST address, kita masukkan dia IP dari si server yaitu 10.10.10.2. Itu yang berada di virtual Debian-nya. Kemudian kita tambah protokol, kita pilih TCP, kemudian DST port, kita masukkan port 80,443 yaitu untuk port HTTP dan HTTPS. Kemudian actionnya kita pilih accept, kemudian kita buat comment, kita isi dia web server. Kemudian kita tambah lagi rulesnya, rule kelima yaitu block ping ke server. Jadi yang diblok nanti adalah PC2 sampai PC8. Di bagian general kita pilih forward, kemudian SRC address, kita masukkan network dari Ether 3 yaitu 10.10.20.0 prefix 24.
kemudian kita masukkan DST address, yaitu IP dari si server 10.10.10.2. Kemudian protokolnya SMP, actionnya drop, kita buat komennya block ping ke server. Kemudian oke, kita tambahkan rule yang terakhir, yaitu untuk internet kita klik tanda plus di bagian general, kita pilih dia forward, change nya forward, out interface nya menuju ke Ether 1. Kemudian di bagian action kita pilih exit. Kemudian di bagian comment kita buat dia internet. Play, oke. Nah, konfigurasi di router Mikrotik kita sudah selesai, dan pastikan semua rule-nya urutannya seperti ini. Nah, di sini kita akan lanjut ke penginstalan Debian kita. Oke, nah di sini kita cek virtualnya masih nonaktif, jadi kita harus aktifkan ketika kita menginstal nanti untuk Debian. Jadi virtual hostnya kita aktifkan. Kemudian kita buka VirtualBox, kita klik new, kita buat nama Debiannya. Ini bebas, yang penting tipenya nanti Linux. Kemudian kita next. Ya, seperti biasa langsung kita start. Kita mau masukkan. Nah, di sini kita menggunakan Debian DPD 1, yaitu Debian 10. Nah, saya rasa untuk penginstalan Debian semuanya sudah bisa, jadi ini akan saya percepat.
baik, di sini instalasi sudah selesai. Nah, kemudian kita login menggunakan root ya. Oke, setelah masuk kita ketik perintah nano /et/network/interface. Di bagian DHCP kita pilih menjadi static. Kemudian kita masukkan address dari si servernya, yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita masukkan gateway-nya sesuai dengan Ether 1, Ether 2, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita restart networknya /etc/ini.d/networking spasi restart. Kemudian kita ketikkan if up spasi endpoint S3, kemudian kita cek IP-nya IPA. Nah, kemudian kita coba ping ke internet. Nah, pastikan di sini dia gagal ya. Nah, kalau gagal seperti ini karena kita harus close dulu, kita tutup. Ada lagi yang mau kita setting di bagian virtualnya. Kita masuk ke bagian setting, kemudian di bagian network, di adapter 1 pilih dia bridge adapter, kemudian permissionnya pilih allow all, kemudian Ether 2 aktifkan dia host only adapter untuk virtualnya, kemudian sama juga di bagian permissionnya kita pilih allow all, kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita start. Nah, setelah kita start, maka nanti virtual kita Debian ini bisa dia connect internet. Oke, kita kembali lagi login dengan menggunakan root dan password rootnya. Nah, kemudian kita restart dulu networknya /etc/ini.d/networking spasi restart. Kemudian kita ketik lagi if up spasi enp0s3. Kemudian kita ping. Pastikan ini sudah connect ya. Nah, di sini udah muncul IP kita. Kemudian kita ping juga sudah jalan. Nah, kalau sudah, kita masukkan dia DPD1 kita. Kemudian kita masukkan perintah apt update dan apt upgrade. Nah, kemudian kita install apache-nya, apt spasi install spasi apache 2. Jika ada pesan nanti kita pilih aja Y, enter. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian nanti kita akan masuk ke direktori var www.html. cd spasi /var/www/html/. Nah, setelah kita masuk ke direktori itu, kita ls, maka akan ada di sana index.html. Nah, index.html ini kita akan buka, kita edit ya, nano spasi index.html. Nah, ini kita blok semuanya.
kita blok sampai ke bawah, kemudian kita tekan nanti Ctrl tambah K agar halaman ini nanti perintahnya ini terhapus. Jadi kita ganti dengan perintah HTML yang kita buat sendiri. Dan di sini kita akan buat halaman untuk webnya menggunakan perintah HTML. Jadi yang kita buat adalah perintah HTML sederhana. Tag HTML, tag head, tag title. Kita buat judulnya. Nah, di sini kita berkreasi sendiri ya. Jadi boleh diisi berkreasi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, kemudian nanti kita ada dua, kita buat tampilan halaman webnya, yaitu satu untuk halaman web biasa untuk klien, satu lagi dia halaman untuk si admin. Jadi halaman si admin nanti dia bisa diakses oleh PC1, tapi halaman si klien bisa diakses si PC2 dan sampai PC8. Halaman admin PC2 sampai PC8 tidak bisa, tapi PC1 baik di halaman klien atau halaman admin dia bisa akses gitu. Dan nanti akan kita tambahkan juga di perintah di Debian ini agar nanti PC1 dia yang bisa mengakses si admin. Kita masukkan nanti IPC PC1. Nah, di sini kita ketikkan dulu semuanya perintahnya, perintah HTML-nya. Kemudian nanti kita simpan. Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini tampilannya sangat sederhana ya, jadi kalian nanti boleh berkreasi. Karena ini saya hanya membuat tutorialnya saja. Nah, kemudian kita akan buat dia direktori admin. Membuatnya itu mkdir spasi admin gitu ya. Nah, mungkin ini terlangkahi di videonya ini. Jadi saya harap kalian tambahkan dulu direktori admin. Kemudian kita copy dia index.html-nya tadi ke direktori admin. cp index.html/var/www/html/admin. Nah, begitu untuk mengkopinya. Atau jika kalian sedang berada di direktori HTML, bisa di ls dulu. Di situ pastikan ada dia folder admin. Kemudian setelah selesai kita copy, kita ls, pastikan kita berada di halaman admin. Sudah ada di situ nano di bagian index.html. Nah, kemudian kita ketik nano spasi index.html, kita edit dia ini menjadi halaman si admin nanti. Jadi intinya begini, di index.html yang pertama dia berada di direktori var www.html. Nah, halaman si admin dia berada di direktori www.html var www.html admin begitu. Jadi dia ada tambah direktori admin begitu. Ya, jadi ini kita edit, kita bedakan dia tampilannya sedikit.
di bagian teksnya kita tambahkan ini halaman admin, kemudian kita tambah nanti teksnya agar berjalan untuk membedakannya begitu. Nah, jadi setelah selesai nanti kita harus restart Apache-nya. Jadi setiap kalian nanti mengedit halaman, jangan sampai lupa untuk merestart Apache-nya. Setiap kalian sudah keluar dan simpan, baru kita ketikkan dia perintah /etc/ini.d/apache2 spasi restart. Nah, itu adalah perintah untuk restart Apache. Setelah itu, setelah selesai di restart, kita akan masuk ke tambahan directory admin tadi. Kita masukkan nanti IP hanya IP PC1 yang bisa mengakses adminnya. Jadi kita tambah lagi perintah nano spasi /etc/apache2/site garis penghubung available /00 garis penghubung default.conf. Oke, kemudian kita enter, kita cari dia di bagian virtual hostnya, di bawah, kita tambahkan directory ya, tambahkan directory untuk adminnya. Kita ketikkan tag directory spasi /var /www /html /admin begitu. Kemudian require IP, masukkan IP dari si PC satunya nanti. Kemudian kita tutup tag/directory begitu. Jadi ini maksudnya nanti directory var www.html admin yang bisa mengaksesnya hanya IP yang sudah diketikkan di sini, hanya IP 10.10.10.4 tadi bisa satu. Nah, hanya itu yang bisa begitu ya. Kemudian kita tutup tag/directory. Nah, IP PC1 10.10.4. Nah, jangan sampai salah ya, jangan sampai terganti, nanti tidak sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi sampai di sini sebenarnya sudah selesai, tinggal kita mengujinya. Jadi kita akan
coba nanti dia sampai memprint gitu ya. Nah, setelah selesai kita restart lagi Apache-nya. Nah, kemudian kita minimize, kita buka Chrome. Jadi ini kita coba dari sisi Windows kita. Kita coba dulu apakah sudah tampil halaman dari web kita. Kita tes dulu dari sini. Nah, nanti untuk klien saya sudah siapkan satu laptop ya. Nah, itu nanti yang akan kita buat untuk mengujinya lagi. Nah, di sini kita ketikkan IP server 10.10.10.2, dia sudah terbuka. Kalau kita ketik 10.10.2/admin, dia tidak akan bisa jalan. Karena memang seperti itu yang diminta. Jadi hanya PC 1 yang bisa mengakses admin gitu. Jadi PC yang lain dia tidak bisa. Nah, ini saya berpindah ke PC 1. Saya menggunakan laptop ini ya, jadi makanya ada kameranya di sini. Nah, ini berpindah ke PC 1. Nah, harusnya PC 1 harus kita isi secara IP-nya secara manual juga, karena dia terhubung di Ether 2 agar kita terkonek internet. Kita masukkan IP dari PC 1. Jadi dari PC 1 ini nanti membuka website klien bisa, membuka websitenya si admin juga bisa. Dan kalau kita coba di ping ke server, dia bisa gitu. Memprint juga bisa. Ya, ini ditunggu sampai terkoneksi gitu ya. Tunggu dulu. Memang kadang dia kita harus menunggu sedikit. Oke ya. Kemudian di sini kita buka kembali Chrome. Kita ketikkan IP servernya. Kemudian nah di sini dia terbuka halaman web biasanya. Kemudian kita ketik /admin lagi bisa. Jadi semuanya bisa terbuka dari PC 1 gitu ya. Dari website biasa bisa, kemudian dari admin juga bisa. Oke. Nah, jadi laptop ini akan saya pindahkan lagi. Saya akan coba dia laptop ini menjadi posisi klien, yaitu mewakili PC 2 dan PC 8. Berarti kita kosongkan IP-nya, kita hubungkan PC ini, laptop ini ke Ether 3 gitu ya. Tetapi dengan catatan IP-nya kosong karena Ether 3 dia memang memberikan IP secara otomatis gitu ya. Nah, ini belum saya sambungkan, jadi dia tidak terhubung, belum connect. Nah, sekarang saya akan pindahkan kabelnya ke Ether 3. Nah, kenapa saya menggunakan laptop ini? Karena memang di laptop ini udah ada rekam screen recordnya. Jadi ini aja saya buat coba menjadi PC 1 dan mencoba untuk PC 2 perwakilan sampai 8 begitu. Oke, nah sekarang ini sudah connect. Jadi kita yang terhubung ke Ether 3
kita terhubung ke Ether 3 ini. Jadi IP-nya secara otomatis ya, kita IP config. Nah, di sini dia IP yang dapat dari 20.6. Nah, itu dari Ether 3. Nah, kalau di PC 2 seperti yang saya bilang tadi, admin dia tidak bisa jalannya. Kalau dia web biasa bisa. Kalau dibuat admin dia tidak bisa. Nah, terbuka. Kalau kita coba /admin, dia tidak akan bisa. Nah, kalau di ping juga ke server, dia tidak akan bisa ke IP server gitu ya. Kalau kita ping ke IP server, dia tidak akan jalan. Hanya dia bisa mengakses webnya saja. Oke ya. Nah, di sini dia request timeout, kan tidak jalan dia ping ke IP servernya. Gitu. Nah, nanti kita akan hubungkan printernya, tetapi kan catatan di sini printer saya sudah atur IP-nya 10.10.10.3. Jadi IP di printer tidak saya tunjukkan di video ini bagaimana cara memasukkan IP di printernya. Jadi, nah ini saya coba pindahkan kembali ke PC 1 agar kita coba ping ke server, harusnya dia bisa begitu ya. Karena tadi tidak ada kita coba ping ke server. Nah, saya masukkan IP dari PC 1. Kemudian kita akan coba nanti ping ke IP si servernya, dia akan jalan. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya PC 1 itu adalah dia full akses, baik mengakses web, baik dia akses admin, baik dia ping, bisa print, bisa semuanya dia bisa. Begitu dia ya. Oke, nah ini kita coba ping ke server. Kita cek dulu IP kita. Nah, 10.4 kita ping ke server, dia harus jalan 10.10.10.2. Nah, di sini videonya sangat ribut ya, karena saya sedang di sekolah sebenarnya merekam ini. Jadi ribut. Oke, baik, kita akan menginstal printer di PC 1 dulu ya. Nah, di sini masuk kita control panel. Kemudian kita lihat pengaturan printer. Kita pilih printer, kemudian add device. Nah, jadi kalau menggunakan PC 1, karena dia satu network, dia langsung muncul printernya ya. Ini karena udah pernah saya install, jadi dia langsung muncul di sana. Kita tinggal klik dan install begitu. Nah, di sini kita akan coba memprint ya dari PC 1. Nah, di sini saya ketikkan hasil print PC 1 begitu ya. Nah, kita akan coba dari PC 1 memprint. Nah, saya screenshot layarnya. Jadi itu yang akan kita print begitu. Nah, sekarang kita print. Nah, sini sudah muncul HL324. Itu printer yang saya gunakan. Nah, IP komputernya 10.10.4. Jadi ini adalah IP PC 1. Yang kita coba ping ke printer ya, 10.3. Nah, jalan ya. Jalan sambil kita menunggu hasilnya, hasil printannya. Nah, ini udah selesai kena print dari PC 1. Nah, laptop ini juga kita akan buat dia
terhubung melalui PC2, perwakilan dari PC2 dari Ether 3. Kita akan pindahkan nanti kabelnya. Jadi laptop ini yang kita buat perwakilan dari PC2 sampai PC8 begitu. Tapi karena dia beda switch printer dengan PC2 nya atau PC2 sampai 8 itu, jadi kita harus mengisi secara manual untuk pengaturan printernya nanti. Apabila driver printernya belum ada, boleh duluan di-download dari internet driver sesuai dengan printer kalian. Tapi di sini saya akan masukkan IP dari si printer secara manual. Nah, di sini kita kosongkan IP-nya, IP komputernya, karena saya sudah pindahkan ke Ether 3, yaitu IP yang kita dapat secara otomatis. Nah, dari sini juga kita akan cek IP config, IP-nya. Nah, di sini dia 10.10.20 ya, 20.6. Kita ping ke IP printer, nah bisa ya. Nah, sekarang kita coba ping ke server, dia tidak bisa ya, ke server tidak bisa. Nah, kita akan memprint dari PC ini, PC2 perwakilan dari PC2 PC sampai PC8 itu ya. Nah, jadi saya screenshot tadi, itu yang akan kita print. Nah, di sini ada dia brother ready ya. Nah, tapi karena sudah pernah saya install, jadi ini saya akan tutup dulu dia. Nanti ketika kalian mengetesnya, masuk ke control panel kembali, kemudian lihat printer, kemudian add device ya, add device dia. Nah, begini caranya untuk menginstal driver si printer yang akan kita masukkan. Jadi di sini kita pilih yang manual ya. Jadi kita masukkan nanti IP si printer kita. Kemudian add printer IP address, next. Kemudian di sini pilih dia TCP IP. Nah, masukkan dia IP dari si printernya 10.10.3. Kemudian kita pilih ini, jangan kita checklist, kita next, baru. Nah, di sini dia sudah ada drivernya ya. Nah, apabila kalian nanti belum ada driver di sini, kalian harus download dulu dari internet begitu. Kemudian next. Kemudian nah, di sini saya ganti namanya menjadi UKK gitu ya. Jadi printer UKK gitu. Nah, next. Nah, begitu caranya dari Ether 3. Oke. Nah, kemudian kita klik next dan finish. Jadi udah selesai. Nah, hanya begitu. Kemudian kita akan coba print. Kita pilih printer yang kita buat tadi, printer UKK. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita print. Nah, jadi kita menunggu. Maka semua pembahasan soal UKK, TKJ paket 4, implementasi jaringan LAN sudah berjalan dengan baik, dan saya harap semuanya di UKK nanti bisa lulus. Sekian dari saya, terima kasih.